Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buck boost converter. Sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Adam Rahman Putra dengan NIM akhir 11. Bisa dilihat yaitu adalah 2319 10 20 10 11. Di sini saya menggunakan mesin untuk simulasinya. Sebelumnya, buck boost converter apa sih? Buck boost converter merupakan salah satu topologi fundamental DC-DC converter yang memiliki fungsi menurunkan dan menaikkan tegangan output dari tegangan DC. Buck boost converter memiliki efisiensi yang tinggi dan memiliki desain yang sederhana, yang terdiri dari komponen switching semikonduktor seperti MOSFET dan dioda. Komponen pasif terdiri dari induktor dan kapasitor, serta resistor sebagai bebannya. Adanya komponen switching membuat buck boost converter menjadi sistem order 2 dan menghasilkan keluaran bersifat non-linear terhadap domain waktu. Untuk prinsip kerjanya yaitu adalah buck boost ini mengatur siklus kerja duty cycle pada saklar MOSFET. Nah, ini duty cycle-nya. Dengan PWM sehingga energi yang disalurkan terputus-putus ke induktor, yang kemudian melepaskan energi secara halus ke beban, menghasilkan tegangan output lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, untuk modenya yaitu ada dua, yaitu continuous conduction mode, di mana buck boost converter ini dalam keadaan saklar on ketika switch pada MOSFET-nya itu on. Nah, dalam keadaan on, dioda akan mengalami keadaan reverse bias, di mana di sini keadaannya reverse bias, dan di sini induktornya itu bakal menerima arus dan tegangan, sehingga dia bakal menyimpan energi berupa muatan medan magnet. Nah, lalu pada mode kedua, discontinuous conduction mode, di sini switch dalam keadaan off, di mana T sama dengan T1, sehingga dia udah dalam keadaan forward bias. Lalu induktor yang awalnya polaritasnya positif, di sini positif dan negatif, dia ketika ininya off, dia akan mengubah polaritasnya menjadi negatif dan positif. Jadi negatif dan ini positif. Nah, ketika sudah dia itu dalam keadaan saklar off, induktor yang awalnya menyimpan muatan, dia akan melepaskan muatannya itu ke beban, sehingga di sini diodanya akan bersifat forward bias. Mungkin seperti itu. Jadi kita langsung saja ke percobaannya. Jadi di sini saya menggunakan tegangan DC sebesar 100 volt. Sedangkan untuk frekuensi yang saya gunakan yaitu adalah 25.000 Hz dan duty cycle-nya 0,7. Langsung saja kita simulasikan. Ini untuk V-in-nya. Lalu ini untuk V-out-nya. Nah, di sini tegangan berhasil dinaikkan yang awalnya 100 ke 233, bisa dilihat. Nah, hal ini juga membuktikan rumus perhitungan dari sebelumnya, yaitu ini. Dimana ketika duty cycle-nya adalah 0,7, maka tegangan outputnya didapatkan ketika duty cycle-nya 0,7, 1 dikurangi 0,7 dikalikan 100, maka menghasilkan tegangan 233,33 volt. Jadi sama seperti ini. Bisa dilihat bahwa tegangannya sama dengan perhitungan 233,33 volt. Nah, lalu ketika kita menggunakan duty cycle 0,3,
dia akan menghasilkan tegangan yang turun, yaitu sekitar 43,84, yang dimana di sini didapatkan nilainya sebesar 42,85 volt. Sehingga hasil ini terbukti bahwa rangkaian ini dapat menaikkan dan menurunkan tegangan. Untuk rumusnya ini didapatkan dari mana? Kita bisa melihat dari catatan di sini. Ketika buck boost converter dalam kondisi steady state, rata-rata tegangan pada induktor harus 0, sehingga V tegangan induktor ketika on dikalikan dengan waktu switching on ditambah dengan tegangan induktor ketika off dikalikan waktu switching off sama dengan 0. Nah, dengan duty cycle sama dengan rumusnya itu adalah waktu switching on dibagi dengan periode. Lalu T off sama dengan 1 min D per T, di mana T adalah periode, yang T itu adalah 1 per frekuensi. Jika frekuensi yang digunakan adalah 25.000 Hz, maka dalam satu periode, dalam MOSFET melakukan satu siklus, semisal kita bisa lihat dari sini, nah, bisa dilihat di sini ketika MOSFET-nya itu dalam satu siklus naik dan turun, itu waktunya sekitar 40 mikrodetik. Jadi, dalam prinsip kerjanya, mengapa ini bentuk gelombangnya seperti ini? Jadi di sini ada dua mode ketika saklar switch on dan switch off. Jadi, semisal di sini adalah dalam siklus on, maka waktu siklus on itu rumusnya kan sama dengan duty cycle dikalikan T, atau waktu periodenya tadi, di mana periodenya itu adalah 40 mikrodetik. Sehingga ini 1, 2 itu 40 mikrodetik. Semisal yang tadi awalnya duty cycle-nya 0,7, maka ketika waktu dia switch on itu kesininya itu 28 mikrodetik. Lalu untuk switch off-nya kesini, dia itu berarti dikurangi, jadi 40 dikurangi 28 mikrodetik, yang hasilnya sama dengan 12 mikrodetik, sehingga switch off-nya itu lebih sebentar daripada switch on-nya. Jadi di sini kan ada dua siklus, yang awalnya ini naik lalu turun. Nah, yang naik ini itu ketika saklar on, sehingga di sini itu ketika saklarnya ini on, induktornya ini menyimpan muatan berupa medan magnet. Lalu ketika saklarnya ini switch off, maka yang awalnya di sini polaritasnya positif, ini berubah menjadi polaritasnya positif ke negatif, seperti itu. Sehingga muatannya yang dilepaskan ke beban akan menghasilkan grafik yang turun. Nah, seperti ini. Grafik yang turun. Sehingga di sini ada dua siklus. Nah, mungkin seperti itu. Nah, lalu lanjut untuk sedangkan waktu periode sama dengan T on ditambah T off yang awalnya tadi saya sampaikan, maka didapatkan switch off sama dengan 1 min duty cycle dikalikan periodenya. Lanjut, ketika switch on, maka tegangan yang ada di induktor itu akan sama dengan tegangan inputnya. 100 volt. Lalu ketika switch off, di sini saklarnya off, maka
tegangan yang ada di induktor ini akan dilepaskan sehingga main Vout. Di mana persamaan di atas ini, kan ini persamaannya udah dituliskan. Maka bisa dijabarkan dari persamaan yang atas ini. Persamaan yang ini. Lalu di sini ketika dijabarkan, kan tadi kan V tegangan induktor pada keadaan on itu sama dengan V in. Lalu T on sendiri sama dengan duty cycle dikalikan periode. Lalu untuk tegangan off, induktor off itu sama dengan V out, dijabarkan ke bawah. Lalu untuk waktu switching off itu sama dengan 1 min D dikalikan periode. Nah ini sama dengan 0. Karena di sini sesama memiliki T, maka dicoret. Lalu tinggal V in dikalikan duty cycle dikurangi V out dalam kurung 1 dikurangi duty cycle sama dengan 0. Maka dibalik, V in dikalikan duty cycle sama dengan V out dikalikan 1 min duty cycle. Sehingga V out-nya sama dengan duty cycle dibagi 1 min duty cycle dikalikan V in. Sehingga didapatkan rumus yang di bawah ini. Nah, sehingga ketika sudah mendapatkan rumus ini, maka terbukti dengan rumus ini menghasilkan tegangan yang dihasilkan itu sesuai. Nih contohnya nih 40. Yang awalnya tegangannya itu 100. Ketika dia itu di bak atau ketika duty cycle-nya di bawah 0,5, contohnya seperti 0,3, maka tegangannya akan diturunkan sebesar 42,85 volt. Yang di sini sendiri itu adalah 44,43 volt seperti itu. Sehingga hal ini membuktikan bahwa rumus ini benar dan sesuai dengan rangkaian tersebut. Mungkin itu saja buck boost converter. Mungkin selanjutnya saya akan menyampaikan ke 3 rangkaian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.